Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Asyara Kusumawati dengan NIM 2111304044 ingin menyampaikan tentang Learning Outcome atau LO. LO yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui cara meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya apa itu PHBS. Gimana sih cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PHBS itu tadi? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PHBS dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi. Dengan adanya itu, masyarakat menjadi lebih berproduktif dan lebih berpikir bahwasannya oh iya memang benar dengan cara ini kita dapat hidup sehat. Misalnya contoh edukasi tentang apa itu PHBS, apa manfaatnya PHBS dan apa tujuannya PHBS, dengan cara kita memposting video atau kita melakukan mencetak media cetak seperti gambar, poster, kemudian melakukan gerakan-gerakan atau animasi di dalam video yang membuat para pelihatan itu pun tertarik. Dengan cara entah itu kita seminar atau bersosialisasi dengan cara door to door atau dengan hanya wawancara tatap mata itu tadi. Kemudian bisa melalui medsos, adapun yang diunggah secara web di web atau dengan cara share itu tadi yang dapat diakses semua orang. Jadi semua orang itu dapat melihat webnya itu tadi dan bisa dibaca berulang-ulang kali. Seperti itu. Kemudian LO yang nomor 2 adalah mahasiswa dapat mengetahui apa saja metode dan media promosi kesehatan. Lalu apa saja metode yang digunakan ketika promosi kesehatan? Yang pertama yakni metode individual atau metode perorangan. Dalam pendidikan kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik kepada sesuatu perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya seorang ibu yang baru saja menjadi ekseptor atau seorang ibu hamil yang tertarik terhadap imunisasi tetanus tosoid atau imunisasi TT karena baru saja memperoleh atau mendengarkan penyuluhan kesehatan. Kemudian apa saja bentuk pendekatan di antara lain yaitu bimbingan atau penyuluhan atau guidance and counseling. Kemudian interview atau wawancara. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kelompok. Nah, apa saja metode kelompok yang digunakan? Kelompok besar, yaitu apa saja? Ceramah, kemudian seperti telling story atau menceritakan. Apa itu metode kelompok besar? Yaitu yang dimaksud kelompok besar di sini adalah apabila peserta penyuluhan itu terdiri dari 15 orang. Metode yang baik untuk kelompok besar ini diantara lain juga seperti ceramah yang tadi ya saya sebutkan dan seminar. Kemudian yang kelompok kecil. Apa itu kelompok kecil? Apabila peserta kegiatan itu kurang dari 15 orang, biasanya kita sebut kelompok kecil. Metode-metode yang cocok untuk kelompok kecil antara lain diskusi kelompok atau curah pendapat, brainstorming, seperti itu. Dalam diskusi kelompok agar semua anggota kelompok dapat bebas berpartisipasi dalam diskusi, maka formasi duduk para peserta diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat berhadap-hadapan atau saling memandang satu sama lain. Misalnya dalam bentuk lingkaran atau segi empat. Pimpinan diskusi juga duduk di antara peserta sehingga tidak menimbulkan kesan yang lebih tinggi. Dengan lain mereka harus merasa dalam taraf yang sama sehingga tiap anggota kelompok mempunyai kebebasan atau keterbukaan untuk mengeluarkan pendapat. Seperti itu. Kemudian
saja media yang digunakan? Contohnya media cetak. Apa itu media cetak? Media cetak yaitu suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual. Pada umumnya terdiri atas gambaran sejumlah kata seperti gambar atau foto dan tata warna. Contohnya ya, ini poster, pamflet, brosur, majalah, surat kabar, lembar balik, stiker, dan fungsi utamanya adalah memberikan informasi yang menghibur. Kelebihan yang dimiliki media cetak antara lain tahan lama, mencakup banyak orang, biaya pun tidak terlalu tinggi, tidak perlu energi listrik, dapat dibawa kemanapun dan mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah belajar itu tadi. Kemudian media elektronik. Media elektronik yaitu suatu media gerak atau media dinamis yang dapat dilihat, didengar, dan dalam menyampaikan pesannya melalui alat bantu elektronik. Contohnya televisi, radio, film, kaset, CD, VCD, DVD, atau slideshow, CD alternatif, dan lain-lainnya. Kelebihan media elektronik antara lain sudah dikenal masyarakat, melibatkan semua panca indera ya. Lebih mudah dipahami, lebih menarik karena adanya suara dan gambar. Kemudian adanya tatap muka, penyajian dapat dikendalikan, jangkauan relatif lebih besar dan luas, serta dapat diulang-ulang jika digunakan sebagai alat diskusi. Kelemahannya itu seperti listrik, diperlukan alat canggih, dan proses produksinya perlu persiapan matang, peralatan yang selalu berkembang dan berubah, perlu keterampilan penyampaian, dan perlu keterampilan dalam pengoperasiannya itu tadi. Kemudian media luar ruang. Apa maksud itu? Maksudnya adalah suatu media yang menyampaikan pesannya di luar ruangan secara umum melalui media cetak dan elektronik secara statis. Contohnya papan reklame, ya, spanduk, terus pameran, banner, TV layar lebar, dan lain-lainnya. Kelebihannya yaitu media luar ruang sebagai informasi umum dan hiburan, melibatkan semua panca indera juga, lebih menarik karena adanya suara dan gambar juga, adanya tatap muka juga. Kemudian kelemahannya apa saja? Biaya lebih tinggi, sedikit rumit, dan memerlukan persiapan yang sangat-sangat matang. Nah, LO yang nomor 3 yaitu mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan manfaat PHBS. Tujuan dari PHBS sendiri adalah meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Kemudian memperdayakan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan atau melindungi kesehatannya, sehingga masyarakat sadar dan mampu secara mandiri ikut aktif dan meningkatkan status kesehatannya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Kemudian manfaat dari PHBS. Manfaat bagi masyarakat. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya bagi masyarakat yaitu mampu mengupayakan lingkungan sehat. Kemudian mampu mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Kemudian masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Kemudian masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM seperti posyandu, terus Jamkesma, tabungan bersalin, kemudian kelompok atau pemakaian air dan ambulans seperti itu. Kemudian manfaatnya bagi rumah tangga, apa saja itu? Anggota keluarga sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian anak dapat tumbuh sehat dan tercukupi gizi. Kemudian anggota keluarga menjadi produktif. Kemudian adapun manfaatnya bagi umum yaitu terhindar akan macam-macam penyakit. Salah satu manfaat terbesar dari gaya hidup sehat yang dianut adalah membuat tubuh kita tidak mudah sakit, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh akan
membuat metabolisme serta imunitas menjadi meningkat. Kemudian yang kedua yaitu hidup lebih teratur. Perilaku yang menjadi lebih bersih dan sehat adalah hidup yang akan jauh lebih teratur. Hal ini dikarenakan dapat menjalani rutinitas dengan lebih tertata. Sebagai contoh, istirahat yang cukup membuat Anda bangun dengan tubuh yang segar dan mood bagus. Kemudian meningkatkan produktivitas. Lingkungan rumah yang nyaman, tubuh yang sehat akan membuat produktivitas Anda menjadi lebih meningkat. Dengan energi yang cukup, Anda bisa menjalankan berbagai aktivitas itu tadi. Kemudian lebih berenergi dan bersemangat. Dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, rutin olahraga, dan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik, tubuh Anda akan lebih bertenaga. Penerapan pola hidup sehat akan membuat metabolisme tadi meningkat. Kemudian bersikap positif. Setelah Anda melakukan pola hidup yang sehat, hidup pun terasa lebih sehat pula. Misalnya adalah ketika Anda melakukan olahraga, nantinya hormon endorfin yang akan dikeluarkan sehingga Anda merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Dengan hormon tersebut, Anda tentu akan lebih memiliki cara pandang dan perasaan yang lebih positif ketika menjalani hidup tadi. Ada pula manfaat, yaitu gaya hidup seperti ini. Manfaat juga dapat membantu memiliki hidup yang lebih terorganisasi. Itu manfaat yang lebih pentingnya. Sekian LO yang telah saya bahas tadi. Apabila terdapat salah kata maupun yang disengaja maupun atau tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.